Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How are you today? Are you feeling good or are you feeling sad? Who's feeling good can raise your hand. Oh, that's a lot of students that feeling good today. Great. So today in this class we will discuss about some of our material that we had been discussed last week, that is simple present and simple continuous. Jadi di kelas hari ini kita akan membahas tentang beberapa materi yang sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang tenses, yaitu simple present dan juga simple continuous. Jadi kira-kira apa sih perbedaan antara simple present dan juga simple continuous? Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pray, begin. Selesai. Baik, jadi langsung saja kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Okay class, so this is our material for today. As you can see, in this picture there are two tenses. The first one is present simple and the second one is present continuous. If you don't remember, we had learning these tenses before. Jadi di sini ada present simple dan juga present continuous yang dimana sudah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Jika present simple, dia hanya perlu menggunakan subjek dan juga verb 1. Jika dia bentuknya negatif, tinggal ditambahin not. Jika dia ingin interrogatif, tinggal ditambahi do atau does. Lalu untuk present continuous, simple juga, yaitu hanya dengan subjek plus to be plus verb 1 atau verb ing. Verb 1 yang ditambah ing di belakangnya. Studying, working, and the others. Lalu di sini kita akan membahas apa sih perbedaannya dan di mana penempatan kalimat-kalimat ini jika kita ingin menempatkannya dalam dialog sehari-hari. Yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa present simple itu dia general truth, yaitu kebenaran yang umum. Seperti contoh di sini ada it rarely rains in the desert. Jadi di sini seperti yang kita tahu kalau di gurun itu kan nggak ada hujan. Jadi itu merupakan kebenaran yang umum, kebenaran yang sudah banyak diketahui orang lain. Lalu yang kedua itu adalah present habits atau kebiasaan saat ini. Contoh kalimatnya di sini yaitu Marsha goes to dance club every Thursday. Marsha pergi ke klub dance setiap hari Kamis. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa itu merupakan suatu kebiasaan Marsha, maka itu cocok digunakan di table present simple. Lalu yang ketiga itu ada timetable events, yaitu jadwal yang tetap atau jadwal yang resmi. Seperti contoh kalimatnya di sini ada the plane to London takes off at 6:30 a.m. Di sini sudah jelas bahwa keberangkatan pesawat untuk ke London itu akan take off pada jam 6.30. Itu merupakan jadwal yang tetap. Jadi sangat relevan sekali jika digunakan present simple tense pada kalimat ini jika dibahasa Inggriskan. Yaitu menggunakan kata kerja pertama, yaitu di sini ada takes. Lalu yang terakhir, ciri-ciri dari present simple tense itu merupakan permanent states atau keadaan yang tetap. Seperti contoh di sini ialah he works at a hotel. Dia bekerja di hotel. Ini merupakan statement yang tetap yang tidak bisa diubah jika kita mengetahui bahwa orang itu memang bekerja di hotel. Jadi di sini kita menggunakan kata kerja pertama ditambah s karena subjeknya ialah he. Jangan lupa kalau subjeknya he, she, it, kita menggunakan s di belakang kata kerjanya. Baik, lalu kita beralih ke present continuous tense. Seperti yang kita tahu, present continuous itu dia menjelaskan sesuatu yang sedang terjadi. Sama seperti ciri-cirinya, yang pertama ialah actions happening now.
sesuatu yang terjadi sekarang. For example, she is reading a newspaper upstairs. Dia membaca koran di tangga. Ini bisa digunakan ketika kalian melihat seseorang yang sedang mengerjakan sesuatu, maka kalian bisa menggunakan kalimat present continuous karena dia sedang berlangsung. Tinggal ditambahi kata kerja pertamanya, ditambahi ing di akhir. Di sini ia reading. Lalu yang kedua itu annoying habits. Annoying habits di sini berarti kebiasaan yang menjengkelkan, yang dimana kebiasaan menjengkelkan ini melekat pada kebiasaan seseorang yang kita itu udah sebel gitu terhadap dia. Jadi di sini itu relevan untuk menggunakan present continuous tense. Sebagai contoh, she is always singing in the shower. Tapi di sini digarisbawahi bahwa kita menambahkan kata always sebelum dari verb-nya, yang dimana menjelaskan bahwa dia selalu menyanyi di shower. Singing sebagai verb ing-nya. Lalu yang ketiga itu ialah future arrangements, yaitu rencana di masa depan tetap yang sudah pasti. Seperti contoh di sini ialah she is getting married on 3rd November. Jadi di sini kita relevan dalam menggunakan present continuous tense karena ini merupakan suatu masa depan yang sudah pasti jadwalnya, sudah tetap. Jadi di sini getting merupakan verb ing. Lalu yang terakhir itu adalah temporary state, yaitu keadaan sementara. Contoh kalimatnya ialah she is working at the hotel until next week. Dia bekerja di hotel sampai minggu depan. Ini relevan karena dia menjelaskan tentang keadaan seseorang yang sedang menjalani pekerjaan di hotel, tetapi tidak pasti atau masih temporary, masih sementara. Itu dia perbedaan antara present simple tense and present continuous tense. So, garis besarnya ialah present simple itu mendeskripsikan general truth atau keadaan yang pasti atau kebiasaan, sedangkan present continuous menjelaskan atau mendeskripsikan tentang sesuatu yang sedang berlangsung. Karena itu dia ditambah dengan verb ing. Okay, so that's our material. Alright, so that is the end of our class today. Thank you for your attention, class. Jadi itu dia akhir dari kelas kita hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Dan kepada ketua kelas saya minta untuk menulis siapa saja temannya yang tidak hadir. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.